Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang disayangi dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya dalam perjalanan umroh ini. Kalau kita sadari bahwa perjalanan umroh ini adalah perjalanan kelas balik untuk mengingat kembali siapa diri kita. Kita adalah keturunan cucu-cucu dari Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah dengan segala kelengkapan. Pada saat itu Allah mengatakan bahwa Allah ingin menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi untuk memimpin dunia dan seisinya. Dan Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan segala kelengkapan dan potensinya yang demikian hebat untuk menjadikannya seorang khalifah. Bahkan malaikat dan iblis semua disuruh sujud kepadanya. Demikian hebatnya Nabi Adam. Malaikat semua sujud kepadanya, hanya iblis yang tak mau sujud kepadanya. Dan semua kehebatan tersebut ada dalam diri kita. Kita mewarisi semua kehebatan dan semua kelengkapan yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam, pada jiwanya, pada pemikiran dan pada perasaannya, yang sudah sangat lengkap untuk menjadi seorang khalifah. Nah, itulah semua kelengkapan yang ada pada diri saya, diri Anda, dan diri kita semua. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Dan kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Nabi Adam bisa hidup di atas muka bumi ini. Seorang diri, waktu itu belum bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Satu orang dan satu orang. Keduanya ternyata bisa bertemu di suatu tempat di tengah-tengah. Bagaimana itu bisa terjadi pada saat tidak ada telepon, tidak ada handphone seperti yang kita punyai, tidak ada teknologi apapun, hanya ada alam yang begitu luas dan begitu ganas di kepala kita. Tapi mungkin Nabi Adam sudah bersahabat dengan alam, sudah menjadi harmoni dengan alam, membangun sebuah kesatuan dan keselarasan, sehingga Nabi Adam bisa bekerja bersama dengan alam, menyebarkan vibrasi dan frekuensi, sehingga akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa bisa bertemu. Keduanya memiliki frekuensi dan vibrasi yang sangat hebat, dan keduanya bisa hidup ribuan tahun tanpa dokter, tanpa perawat, tanpa apa-apa, hanya mereka berdua mempunyai keturunan dan membina keturunan-keturunan tersebut sehingga jadilah kita ini. Dan kalau kita tarik kembali sebuah garis lurus, garis merah di antara semua nabi, semua rasul yang Allah ciptakan dan Allah adakan di atas muka bumi untuk menjadi contoh bagi kita semua, kita bisa lihat bahwa mereka semua adalah contoh-contoh teladan kepemimpinan, teladan kekhalifahan, teladan menjadi seorang leader. Pertama, leader sebagai dirinya sendiri. Bagaimana Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi lainnya memimpin dirinya sendiri sebagai sebuah kesatuan, memimpin perasaan, memimpin pikiran, memimpin jiwanya, memimpin perkataan, dan memimpin setiap perkataan dan perbuatan lahir dari sebuah perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran inilah yang menjadi cikal bakal dari semua perbuatan dan semua perkataan. Dan akhirnya perkataan dan perbuatan yang terus-menerus itulah yang akhirnya menciptakan karakter dan akhirnya menciptakan berbagai hasil karya yang dihasilkan. Dan dengan cara itulah mereka akhirnya memimpin keluarganya dan memimpin masyarakatnya, akhirnya memimpin umatnya, dan akhirnya memimpin dunia. Sahabat-sahabat yang disayangi dan cintai Allah SWT, memang kita ini sekarang hidup dalam serba modern, serba teknologi, serba kemajuan dunia, semua hebat, semua up to date. Semua kemodernan ini memang merupakan buah dari hasil karya manusia, kemajuan pemikiran manusia selama ini.
semuanya menunjukkan sebuah kehebatan dunia. Tapi ada satu hal yang kemudian kita menjadi jauh darinya, yaitu potensi diri kita sendiri. Hal-hal yang dulu membuat Nabi Adam dan Siti Hawa bisa mengendalikan nafsunya, emosinya, bisa mengeluarkan vibrasi sehingga akhirnya bisa tinggal di atas muka bumi ini hanya berdua tanpa apa-apa, membangun keselarasan dengan alam semesta, nampaknya kini hilang. Nampaknya kini larut dari kemajuan dunia dan kemajuan teknologi. Kita tak lagi harus bertelepati karena sudah ada handphone. Kita tak lagi harus membangun kemampuan diri untuk membangun self-healing karena sudah ada obat, sudah ada dokter. Kita tak lagi harus membangun kemampuan untuk bisa mengasah intuisi kita untuk bisa bernegosiasi dengan orang lain karena sudah ada banyak hal-hal lain yang bisa membantu kita dengan kemajuan teknologi. Tapi itulah potensi-potensi yang kadang-kadang sayang kalau kita anggap tidak ada, dan kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa itu ada dalam diri kita. Nah, marilah itu semua kita gali bersama. Yang dicontohkan oleh semua nabi-nabi tersebut, Nabi Adam, Siti Hawa, sampai Rasulullah SAW, adalah sebuah teladan untuk menjadi zero stage, di mana mereka meniadakan egonya, meniadakan hasrat dan nafsunya, untuk kemudian akhirnya mengendalikan semua jiwa, pemikiran, menajamkan intuisi untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah. Karena hanya dengan cara itu Allah bisa bekerja melalui kita, bekerja dan untuk akhirnya bisa mengendalikan apapun yang kita inginkan untuk kemaslahatan hidup kita dan hidup umat manusia lainnya, untuk membangun keselarasan dengan alam, kesatuan dengan semesta, membangun vibrasi dan frekuensi, dan itulah semua yang disebut dengan kuantum. Inilah lompatan-lompatan besar yang kita lupa saat ini, yang kita tidak tahu, yang bahkan kita tidak sadari, tapi tidak hilang sesungguhnya, tetap ada dalam diri kita. Inilah potensi kuantum yang perlu kita kembangkan kembali. Inilah potensi kuantum kepemimpinan yang ada dalam diri Anda, dalam diri saya, dan diri kita semua. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin kuantum, seorang pemimpin yang mempunyai potensi yang besar sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian hebatnya, yang maha kasih, maha kuasa, dan maha besar, kita harus meniadakan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan fitrah kita untuk akhirnya bisa menjadi pemimpin dan mengisinya dengan semua zat-zat dan sifat-sifat Allah. Dan kalau kita bisa rumuskan dalam sebuah formula, kita bisa hafalkan dengan sebuah rumus STAF, S-T-A-F. S adalah sidik, yaitu kebenaran. Jadi bagaimana kita menjadi seorang manusia yang benar, tidak mengisinya dengan asumsi-asumsi kita sendiri. T, yaitu tablik, sebagai penyampai, karena kita ini semua adalah penyampai apa yang sudah diciptakan oleh Allah. There's nothing new under the sun. Semua adalah dari Allah, kita hanya sebagai penyampai. Kemudian A, amanah, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap semua kelengkapan dan rahmat yang sudah diberikan kepada kita untuk menjadi pemimpin dan melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin dengan sangat baik sebagai wakil dari Allah. Bukan karena kita ingin, bukan karena kita mau, tapi memang karena kita sudah memiliki fitrah untuk menjadi pemimpin. Yang terakhir adalah F, fatonah, yaitu cerdas. Kita adalah makhluk-makhluk yang sangat cerdas sesungguhnya. Banyak di antara kita yang tidak sadar betapa cerdasnya kita. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Yang Maha Cerdas, Yang Maha Pintar, Yang Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui seluruh yang ada di dalam alam semesta. Ilmu kita tidak banyak, sangat sedikit. Tapi kalau kita mengosongkan diri, kita akan diisi oleh ilmunya. Allah lah yang akan memberikan ilmunya kepada kita. Dengan kesempatan umroh kali ini, marilah kita kenal kembali, kita refleksi kembali, dan kita bangun kembali potensi-potensi tersebut untuk kembali melihat kembali apa yang Allah inginkan dari kita, untuk mempersiapkan pertemuan dengannya, karena kita rindu dengan utusan-utusannya,
yang telah menjadi teladan yang begitu hebatnya bagi kita semua. Kita akan adakan 3 sesi coaching di mana kita akan menggali semua potensi-potensi tersebut, menggali visi, misi, cita-cita, dan apa yang saudara-saudara dan sahabat-sahabat akan katakan di depan Allah pada saat kita ditanya, apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini? Apa yang sudah kita kontribusikan membangun kebaikan dan mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam 3 sesi coaching yang akan kita adakan nanti sebelum kita berangkat, kemudian 2 sesi di Mekah, Madinah, dan Gua Hira. Jadi mudah-mudahan kita semua akan menemukan kembali apa saja visi misi kita sebagai manusia, sebagai seorang utusannya yang diberikan rahmat demikian besarnya. Dan kemudian apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti pada saat kita bertemu dengan suatu momen yang sangat kita rindukan, yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan momen ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan adanya program coaching dan pembimbingan ini, kita akan kembali menemukan siapa diri kita dan bagaimana kita dapat menjadi seorang pemimpin yang rahmatan lil alamin, membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia, menjadi inspirasi dan menjadi seseorang yang dapat dipanuti, seseorang yang bisa meninggalkan ilmu yang jariah, yang akan terus berkembang membawa kebaikan sampai akhir zaman. Demikianlah program kita nanti. Sampai jumpa dan selamat mempersiapkan diri Anda sebagai seorang khalifah Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.